Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Doa dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Tema hari ini adalah mari kita berbagi ilmu mengenai biografi putri Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah. Bagi kita yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus tahu lebih banyak tentang baginda Rasul beserta keluarganya. Supaya kita bisa mengenal, saksikan video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Fatimah bintu Rasulillah. Siapa yang tak mengenal namanya? Sekuntum bunga di tengah Bani Hashim, tumbuh di taman yang syarat cahaya kenabian, disunting pemuda yang memiliki kemuliaan. Tebaran ilmunya menghiasi sejarah perjalanan manusia. Dialah putri seorang nabi yang terlahir bertepatan saat kaum Quraisy membangun kembali bangunan Ka'bah. Fatimah bintu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Hashimiyah. Ibunya seorang wanita yang tak asing lagi kemuliaannya, Khadijah bintu Khuwailid. Dia lahir menjelang diangkatnya sang ayah sebagai nabi. Dia tumbuh di bawah naungan ayah bundanya. Dia teramat dicintai dan dimuliakan oleh ayahnya. Berangkat dewasa hingga memasuki 15 tahun usianya, kala itu datang seorang pemuda ke hadapan Rasulullah dengan sebuah hasrat memetiknya. Bertanya Rasulullah, "Apa yang engkau miliki sebagai mahar?" "Aku tidak memiliki sesuatu pun," jawab pemuda itu. "Di mana baju besi yang pernah kuberikan padamu?" tanya Rasulullah lagi. "Masih ada padaku," jawabnya. "Berikan itu padanya," kata Rasulullah. Dengan mahar itulah, 4 bulan setelah berpengantin dengan Aisyah, Rasulullah menikahkan sang pemuda Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah. Saat itu Ali bin Abi Thalib berusia 21 tahun 5 bulan, sementara Fatimah menginjak 15 tahun 5,5 bulan usianya. Sebelum itu Abu Bakar As-Siddiq pernah pula berniat membina Fatimah. Begitupun Umar bin Khattab. Namun Rasulullah tak menyambut pinangan mereka berdua dan menolaknya dengan halus. Mempelai pengantin mulia yang begitu bersahaja, tak ada pada mereka selain hamparan dari kulit dan bantal kulit yang berisi sabut. Berjalan seiring dalam rumah tangganya yang begitu bersahaja, mengambil air, menggiling tepung,
mereka lakukan dengan kedua tangan mereka sendiri, hingga suatu saat mereka merasakan beratnya. Dada Ali terasa sakit, tangan Fatimah melepuh karenanya. Ali pun mengusulkan untuk meminta seorang pembantu kepada Rasulullah yang saat itu Allah karuniai para tawanan. Fatimah datang kepada ayahnya. "Apa yang menyebabkanmu datang kemari, wahai putriku?" tanya Rasulullah. Ketika itu rasa malu menyeliputi Fatimah untuk mengutarakan maksudnya meminta seorang pembantu. Akhirnya dia hanya berucap, "Aku datang hanya untuk mengucapkan salam padamu." Pulanglah ia kepada suaminya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Ali. "Aku merasa malu untuk meminta padanya," jawab Fatimah. Lalu mereka berdua datang bersama ke hadapan Rasulullah untuk menyampaikan keinginan mereka. Namun ternyata beliau menolaknya. "Demi Allah, aku tidak akan memberikannya pada kalian berdua. Sementara aku biarkan Ahlus Suffah kelaparan karena aku tidak memiliki apapun untuk menginfakkan kepada mereka. Aku akan menjual para tawanan itu dan menginfakkan hasilnya untuk mereka." Kembalilah mereka berdua tanpa membawa apa yang mereka harapkan. Saat mereka berbaring di tempat tidur, berselimut dengan selimut yang bila ditutupkan ke kepala, terbuka kaki mereka. Bila ditutupkan ke kaki, terbukalah kepala mereka. Tiba-tiba datang Rasulullah. Mereka berdua pun bergegas bangkit. "Tetaplah di tempat kalian," kata Rasulullah. Beliau berkata lagi, "Maukah aku berikan pada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apabila kalian mulai berbaring di pembaringan kalian, bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali." Betapa sang ayah yang mulia ini teramat mengasihi dan memuliakan putrinya. Bila sang putri datang, biasa Rasulullah mengucapkan selamat datang padanya, menyambut dan menciumnya, lalu menggamit dan membimbing tangannya untuk didudukkan di tempat duduknya. Pun demikian, sang putri memuliakan ayahnya. Bila sang ayah datang padanya, segera diucapkan selamat datang kepadanya, seraya berdiri menyambut, menggamit tangannya, mencium sang ayah. Duhai kasih sayang yang kan terbaca setiap orang yang menyaksikannya. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berniat meminang putri Abu Jahal. Mendengar berita itu, Fatimah datang mengadu kepada ayahnya. Naiklah Rasulullah di atas mimbar. Setelah bertasyahud, beliau berkata, "Tidaklah aku mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram. Sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku. Merisaukanku apapun yang merisaukannya, dan menyakitkan aku apa yang menyakitkannya." Beliau berkata pula, "Tidak akan berkumpul putri Nabi Allah dengan putri musuh Allah di bawah seorang pria selama-lamanya." Mendengar itu pun Ali membatalkan pinangannya. Dia pula lah yang mendapatkan kemuliaan di antara keluarga Rasulullah. Mendengar kabar dekatnya ajal beliau, ketika beliau sakit menjelang wafat, Fatimah datang menemui sang ayah, menyambutnya dengan ucapan selamat datang dan menciumnya, lalu berbisik-bisik kepadanya hingga Fatimah menangis.
Kemudian beliau berbisik lagi padanya, lalu Fatimah pun tertawa. Betapa pemandangan itu mengherankan para istri Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah bertanya padanya, "Apa yang beliau katakan padamu?" "Aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah," jawab Fatimah. Setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun menyampaikan jawabannya. Waktu itu beliau membisikkan padaku, "Sesungguhnya aku hendak meninggal." Mendengar itu, aku pun menangis. Lalu beliau berbisik lagi, "Sesungguhnya engkau adalah orang pertama di antara keluargaku yang akan menyusulku. Hal itu membuatku gembira." Sepeninggal Rasulullah, Fatimah menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta bagian warisannya. Abu Bakar pun mengatakan padanya, "Rasulullah berkata, kami tidak mewariskan. Segala yang kami tinggalkan adalah sedekah." Marahlah Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan jawaban itu. Kemarahan itu terus tersisa hingga menjelang Fatimah wafat. Benarlah apa yang dikabarkan oleh lisan mulia Rasulullah. Sekitar 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah menyusul sang ayah menghadap kepada Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Fatimah tengah sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar datang meminta izin untuk menemui Fatimah. Pada saat itu Abu Bakar meminta kelapangan Fatimah untuk memaafkan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Fatimah. Fatimah pun melapangkan hati memberikan maaf dan ridho kepada Abu Bakar. Tak lama berselang, pada bulan Ramadan tahun ke-11 setelah kenabian, Fatimah kembali ke hadapan Rabb-Nya pada usianya yang ke-29. Jauh sebelum meninggal, Fatimah berpesan pada Asma bintu Umais agar tak seorang pun masuk untuk memandikan jenazahnya kecuali suaminya Ali bin Abi Thalib dan Asma. Demikianlah Asma bintu Umais menunaikan pesan Fatimah. Datanglah Aisyah untuk turut memandikannya, namun Asma melarangnya hingga Aisyah mengadu kepada ayahnya. Abu Bakar pun datang dan berdiri di pintu sembari menanyakan peristiwa itu kepada Asma. "Dulu Fatimah menyuruhku demikian," ucap Asma. "Jika demikian, lakukan apa yang dia perintahkan," jawab Abu Bakar, lalu beranjak. Fatimah diusung dengan keranda yang dibuat oleh Asma bintu Umais. Jenazahnya dibawa turun ke kuburnya oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan Al-Fadl bin Al-Abbas. Malam itu Fatimah dikuburkan oleh suaminya Ali bin Abi Thalib. Fatimah telah tiada, namun dia tinggalkan ilmu yang diambilnya dari sang ayah kepada beberapa sahabat. Putranya Al-Hasan bin Ali, Aisyah, Ummu Salamah, Anas bin Malik, dan yang lainnya. Dialah yang mendapatkan janji dari lisan Rasulullah yang mulia sebagai pemimpin para wanita kaum mukminin di surga. Fatimah bintu Rasulullah, semoga Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwan ukhti tentang biografi putri Rasulullah Fatimah. Semoga berbagi ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk lebih mengenal dan lebih cinta terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan kita ini semoga dibalas dengan syafaat beliau kelak di hari kiamat.
Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada salah dalam penyampaiannya dan tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.